Wahai Pak Laba, apakah Anda tahu definisi artikel? Tentu saya nana, salyu, mari sini, saya beritahu. Definisi artikel. Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Jadi, artikel merupakan sebuah karya tulis yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga terjadi tertentu yang ditulis menggunakan bahasa ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Artikel juga didefinisikan oleh beberapa ahli. Menurut Sumandiria, artikel adalah suatu karya tulis lepas berisikan sebuah opini seseorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual dengan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, mempengaruhi, dan meyakinkan pembaca. Menurut Al-Arki, artikel ialah suatu tulisan yang telah ditulis oleh masing-masing diselipin ilmu. Setiap artikel akan membahas suatu masalah hingga selesai dengan cara tuntas, lugas, serta jelas sehingga para pembaca bisa mengambil intisari dari suatu karangan yang telah ditulis oleh sang penulis. Menurut Ryland A. Wolsel, artikel ialah suatu karangan tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Menurut Anibasa Mapatatal, artikel adalah karya tulis yang lengkap, tulisan non-fiksi, serta karangan tertulis yang memiliki panjang yang tidak menentu. Menurut Ensiklopedia Pers Indonesia, artikel ialah suatu karangan prosa di dalam media massa dengan pembahasan pokok masalah yang dibahas secara lugas. Perlu diketahui, dalam artikel juga kita perlu tahu beberapa unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan pertama, kalimat argumentatif. Artikel disusun dari kalimat yang argumentatif agar pembaca dapat memahami pendapat penulis berdasarkan fakta. Contohnya, tak hanya itu, jika dibiarkan lebih lama, kendala ini bahkan berpotensi mengakibatkan peningkatan angka putus sekolah. Lembaga Sosial Dunia (UNICEF) menyebutkan. Selanjutnya, ada yang kedua, kalimat faktual. Artikel disusun dari kalimat faktual, yaitu mengandung fakta untuk mendukung opini. Contohnya, Lembaga Sosial Dunia (UNICEF) menyebut setidaknya ada 938 anak putus sekolah akibat pandemi COVID-19. Ketiga, pronomina. Penulisan artikel dapat ditulis dengan pronomina, yaitu kata ganti orang dan bukan orang. Contohnya dalam pelaksanaannya, program pembelajaran daring ini ternyata banyak menemui kendala. Oke, selanjutnya ada istilah. Dalam penulisan artikel juga berkandung istilah atau kata teknis, yaitu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya, penumpukan lemak di perut bisa membuat tekanan atau pembatasan antara perut esofagus semakin besar. Istilah medis untuk kondisi ini adalah hiatus hernia. Selanjutnya yang kelima ada konjungsi. Penggunaan konjungsi dalam artikel bertujuan untuk menghubungkan pertanyaan antar kata, antar rasa, antar luasa, maupun antar kalimat dalam teks artikel. Selain itu, konjungsi juga berfungsi untuk menata argumentasi, memperkuat argumentasi, menyatakan hubungan sebab akibat, dan menyebabkan harapan. Contoh konjungsi ini yaitu berikut. Menata argumentasi, selain itu memperkuat argumentasi, oleh sebab itu sebab akibat, agar, harapan, serta bentuk lainnya. Selanjutnya yang keenam, kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya kata itu tidak bermakna hal lain ataupun berlebihan, maknanya seperti kata konotatif. Namun sebagian artikel juga menggunakan kata konotatif untuk memperindah dan mempluralkan tulisannya. Yang ketujuh, konjungsi keterangan waktu. Menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologis. Contoh, sebelum itu, kemudian pada akhirnya. Yang kedelapan, pola perbandingan.
Dalam artikel pola perbandingan, banyak memuatan konjungsi yang menyatakan perbandingan atau bertentangan. Contoh, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Yang kesembilan, kata kerja mental. Menggunakan kata-kata kerja mental, verba seperti diharapkan, memperkirakan, memperhatikan, menduga, menyimpulkan, mempendapatkan, mengonsumsikan, dan menyebabkan. Contohnya, asam lambung naik atau acid reflux bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Yang ke-10, kata perujukan. Banyak menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Contohnya, fakta-fakta yang menunjukkan kesenja gender pada bidang pendidikan, tempat pada proses pembelajaran di sekolah kurang. Selanjutnya, kata-kata persuasif. Menggunakan kata-kata persuasif seperti sebaiknya, hendaklah, seharusnya, harus, perlu, selain itu. 12. Penggunaan kata keterangan atau adverbia frekuentatif diperlukan untuk